Shalom. Tadi Lia udah yang merdeka. Puji Tuhan, saya mau bilang sama semua, kita semua sudah dimerdekakan, amin. Kristus datang untuk memerdekakan kita, amin. Tapi permasalahannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Ataukah masih ada penjajah-penjajah lain yang menjajah kita hari ini? Masih ada nggak penjajah-penjajah lain yang menjajah kita hari ini? Nyatanya banyak orang Kristen hari ini mengaku sudah dimerdekakan, tapi masih hidup di dalam belenggu-belenggu kepahitan, belenggu-belenggu kecewa, belenggu-belenggu amarah. Begitu banyak masih belenggu-belenggu, minder, takut, kekhawatiran. Dan tanpa sadar, dia diperbudak sama perasaan-perasaannya sendiri dan sama kuasa-kuasa gelap yang bekerja di balik ini semua. Saya rindu kalau saudara benar-benar sudah dimerdekakan. Sekali lagi saya ulang, kalau saya rindu kalau saudara benar-benar sudah dimerdekakan, hiduplah seperti orang merdeka. Sekali lagi, hiduplah benar-benar seperti orang merdeka. Jangan seperti orang yang masih hidup dalam belenggu-belenggu ikatan-ikatan. Ya, saya berapa kali saya bilang, Indonesia lebih tua merdekanya daripada Korea Selatan. Tapi Korea Selatan jauh lebih maju daripada kita. Jauh lebih maju, kita kalah. Kalah dalam berbagai hal. Kenapa? Karena cara kita mengisi kemerdekaannya salah. Cara kita mengisi kemerdekaannya salah. Berapa banyak orang Kristen sudah dimerdekakan, sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Tapi ngisi kemerdekaannya salah. Akhirnya apa? Nggak ada pertumbuhan. Begitu aja, statis aja. Nggak boleh. Saudara harus mulai bangun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Saudara harus terus bangun komunikasi dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan. Supaya saudara benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya nggak akan bicara soal kemerdekaan itu. Memang ada sedikit bagian dari kemerdekaan, tapi saya akan bicara soal silsilah. Ini yang paling sulit kita pahami. Tapi sebenarnya dari silsilah ini begitu banyak, saya bilang ya, begitu banyak mutiara yang kita bisa petik. Mungkin lebih cenderung saya bilang hari ini kita masuk di dalam pendalaman Alkitab aja. Kenapa? Karena kita akan belajar menggali lebih dalam tentang silsilah. Dalam bahasa Ibraninya itu toledot. Sorry, maaf. Yang kurus-kurus yang ngangkat. Yang gede-gede diam aja. Permen ini. Oh, di bawah di ruangan tengah. Sorry, maaf. Ada silsilah yang kita belajar dari Kejadian 10 dan 11. 10 itu tentang silsilah, Kejadian 11 itu tentang Menara Babel. Kejadian 10, nggak apa-apa kita baca dulu, mulai dari ayatnya ke 1.
Ini judul perikopnya apa? Coba judul perikopnya aja. Daftar bangsa-bangsa. Bukan daftar keturunan, tapi ini daftar bangsa. Ya, simak dulu. Ini bukan keturunan, bukan sekedar keturunan, tapi ini menyebar menjadi satu bangsa yang besar. Dari tiga ini, Sem, Ham, dan Yafet, itu menyebar jadi bangsa yang besar. Oke. Saudara tahu yang dikutuk siapa? Dari Sem, Ham, Yafet yang dikutuk siapa? Ham. Yang dikutuk itu Ham. Oke, dari ketiga keturunan ini. Coba kita lihat sama-sama, kita belajarin. Nah, ini memang kalau dibaca ini sedikit rada membingungkan. Ya, mungkin saya nggak akan bahas nama-namanya atau apanya, tapi saya bahas secara lebih ini aja, lebih global. Oke. Kejadian 10 ayat 1 sampai 5 dulu. Kejadian 10 ayat 1. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Ya, jadi kita bukan hanya keturunan Adam. Kita bukan hanya keturunan Adam, karena keturunan Adam itu dihapus dengan air bah. Tuhan menciptakan yang baru. Makanya dalam Bahtera ada berapa orang yang diselamatkan? Ada berapa? Aduh, mau kembali ke sekolah minggu. Ada berapa? 8. 8 artinya? Angka sempurna. Logo Lipo Bank. 8 artinya? New beginning. Awal permulaan yang baru. Oke, sampai sini bisa ikutin ya. Kenapa 8? Karena itu awal permulaan yang baru. Karena keturunan Adam rusak, serusak-rusaknya. Yang diselamatkan 8 ini artinya new beginning, ciptaan baru. Makanya Yesus itu bangkit hari ke-3. Dalam kalender hari ke-8. Itu new beginning artinya. Oke, setelah 3 hari setelah dia wafat. Setelah 3 hari setelah dia wafat, tapi dalam kalender itu 8 hari ke-8. Hari ke-8, yang artinya new beginning. Oke? Yuk, lanjutkan. Kejadian 10 ayat 2, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Kejadian 10 ayat 2 sampai 5. Ini keturunan Yafet. Terus lanjutkan. Kejadian 10 ayat 3, keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Terus ayat 4. Kejadian 10 ayat 4, keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Ya, 5. Kejadian 10 ayat 5, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Oke. Simak ya. Kalau saudara hitungin, nanti saudara percaya aja, saudara nggak usah hitung. Saudara percaya aja. Percaya aja. Pokoknya gini, keturunan Yafet ada berapa? Yang dicatat?
Ada berapa keturunan? Jadi berapa bangsa? Jadi berapa bangsa? Keturunan Yafet ada 14 bangsa. Yaitu bangsa-bangsa yang pesisir. Ini yang disebut bangsa yang jauh. Bangsa yang jauh. Bangsa yang nyebrang. Keturunannya, kalau saudara lihat di situ ada nama Yawan. Yawan, balik ayat 2, ayat 3 ya. Ayat 2, lihat di situ ada kata Yawan. Yawan itu asal kata dari Yunani. Jadi keturunan Yafet adalah bangsa, kebanyakan bangsa yang menyebar jadi bangsa Eropa. Keturunan Yafet adalah keturunan yang tinggi perawakannya, putih kulitnya, mancung hidungnya. Saya tahu, yakin, Vera bukan keturunan Yafet. Pasti bukan. Karena keturunan Yafet itu cirinya bangsa-bangsa Eropa itu putih kulitnya, mancung hidungnya, tinggi perawakannya. Ya, jadi itu keturunan Yafet. Ada 14 bangsa di situ. Oke. Bapak yang tinggalnya jauh dari Israel, dia nyebar keluar dari Israel, jauh dari Israel. Ini cikal bakal bangsa Eropa. Jadi kalau saudara ke Eropa banyak orang-orang bule di sana ya, orang-orang bule tinggi-tinggi, itu keturunan Yafet. Mereka itu keturunan Yafet. Oke. Terus kemudian keturunan Ham, ini yang dikutuk. Keturunan Ham yang dikutuk. Perlu dibaca nggak dari kejadian 10? Ayat 6 sampai dengan 20. Oke. Boleh dibaca deh, nggak apa-apa. Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya, terus. Kejadian 10 ayat 7, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Terus 8. Kejadian 10 ayat 8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nah, ada si Nimrod nih. Nimrod. Nimrod artinya apa? Nimrod artinya apa? Nimrod artinya apa? Pemberontak. Nimrod itu artinya pemberontak. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama Nimrod. Banyak nama-nama di Alkitab, kayak misalnya ya contohnya suaminya si Ruth sama Orpah. Aduh, lupa saya. Kok saya lupa sih? Mahlon dan Kilion. Itu artinya sakit dan rusak. Mahlon dan Kilion. Ayub artinya apa? Ayub artinya itu sengsara, menderita. Jadi jangan kasih juga nama Ayub. Oke. Nimrod itu artinya pemberontak. Nah, ini di ayat 8 ini bicara soal Babel. Soal Nimrod sebagai leluhur dari Babel. Terus Kejadian 10 ayat 8 ayat 9,
Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Terus, Kejadian 10 ayat 10, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Siniar. terus 11. Kejadian 10 ayat 11, dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Irkalah. Ya, 12. Kejadian 10 ayat 12, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Oke, terus saudara baca, nanti saudara baca sendirilah. Saudara baca sendirilah ya. Kalau nanti saudara baca sendiri sampai ayat 20, itu ada berapa bangsa dari keturunan Ham. Keturunan Ham itu jadi 30 bangsa. Keturunan Ham itu ada 30 bangsa. Simak ya. Lihat. Yang dikutuk siapa? Ham. Saudara kalau lihat, perhatiin nama-namanya. Nama-namanya. Itu semua yang bermasalah sama Israel sampai hari ini. Semua keturunan Ham itu bermasalah sama Israel sampai hari ini. Contohnya apa? Mesir, orang-orang Arab tuh di sekitar Israel, itu keturunan Ham semua. Kayak misalnya orang-orang Arab lah pokoknya, Syria, Asyur di situ. Niniwe itu pernah jajah Israel, pernah membelenggu Israel. Makanya waktu si Yunus disuruh mentobatkan Niniwe, dia nggak mau. Kenapa? Karena itu musuhnya Israel. Ham ini yang dikutuk ini, akhirnya punya jadi bangsa, 30 bangsa, semua bangsa itu bermasalah sama Israel sampai hari ini. Semua keturunannya bermasalah. Oke, sampai sini ngerti? Terus sekarang lihat keturunan Sem. Keturunan Sem. Jadi ini keturunan Ham, kebanyakan ini bangsa-bangsa sekitar Israel. Jadi orang Arab. Orang Arab. Oke, sampai sini paham? Oke. Jadi sekarang keturunan Sem. Dari Kejadian 10, mulai dari ayat 21 sampai 30. Sampai 31. Kejadian 10 ayat 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta Perhatiin kata Eber, terus Kejadian 10 ayat 22, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Oke. Orang Aram, bukan Arab. Tadi saya bilang Arab, bukan Aram. Salah. Arab. Aram Sem. Terus Kejadian 10 ayat 23, keturunan Arab ialah Aram. ialah Us. Bukan ikut-ikutan. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Hul, Geter. dan Mas. Terus Kejadian 10 ayat 24, Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Terus Eber 2 kali ditulis ya. Kejadian 10 ayat 25, bagi Eber ya, lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek pakai L ya. Pelek. Sebab Terus? dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya Pelek ialah itu artinya divided, terpecah. Makanya Pelek itu artinya terpecah. Makanya zaman Pelek itu bumi bangsa-bangsa terpecah. Jadi zaman Pelek bangsa-bangsa terpecah maksudnya. Nah, di situ zaman Pelek itu terjadinya Babel. Pecah. Semua bangsa-bangsa terpecah. Terus dan nama adiknya ialah Yoktan. Oke. Jadi gini.
Udah deh, bacanya terlalu lama, terlalu panjang nanti. Oke, dari keturunan Eber, jadi berapa bangsa? Nanti saudara percaya aja. Percaya aja deh pokoknya. Nanti hitung sendiri di rumah. Kalau nggak percaya juga boleh search di Google. Jadi, berapa bangsa? 26. Saudara totalin. Hah? Berapa? Siapa bilang 56? Tadi saya dengar deh. Ini 40. Ini 30. Jadi berapa? 70 bangsa. Ini jadi 70 bangsa. Saudara simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Saudara kalau ngelihat angka 70, konotasi saudara kemana? Sempurna. Oke. Saya nggak bilang sempurnanya. Ada satu kisah di Alkitab yang ada angka 70-nya. Mengampuni. Kenapa 70 bangsa? Saudara perhatiin baik-baik. Simak ya. Simak. Lukas 10 ayat 1 dan 2. Lukas 10 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ngerti gak? Larinya kemana? Kenapa 70 bangsa? Kenapa Tuhan utus 70 murid? Ini simbolis kalau Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa ini. Ini simbolis kalau Injil harus diberitakan kepada bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Makanya Tuhan utusnya 70 murid. Sekarang lihat lagi, Yohanes 12 ayat 20. Ini bicara soal keturunan Yawan juga nih, ini bicara keturunan Yawan atau orang-orang Yunani, orang keturunan Yafet. Yohanes 12 ayat 20-21. Yohanes 12 ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Ada orang-orang Yawan, orang-orang Yunani di situ. Terus ayat 21. Yohanes 12 ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, orang-orang Yunani ini pengen ketemu Yesus. Jadi mereka pengen ketemu Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus itu seperti apa? 23. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia harus dimuliakan. Terus ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua bangsa ini. Terus datang kepadaku. Datang ke Tuhan. Tapi sebelumnya Yesus ngomong, biji sesawi itu harus mati dulu. Harus mati dulu baru timbul buahnya. Jadi Yesus memang harus mati dulu. Baru Injil bisa diberitakan kepada 70 bangsa itu. Oke, sampai sini ngerti? Sekali lagi, kenapa 70? Kenapa Yesus utus 70 murid? Kenapa nggak 50 murid? Kenapa Yesus nggak utus 30 murid aja? Kenapa harus 70? Karena ini melambangkan 70 bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Sekarang lihat, ada kata Eber tadi, keturunan Sem ada kata Eber.
Siapa Eber? Eber ini akar kata dari Eber. Perjanjian baru. Banyak hal yang bisa dikaitkan di perjanjian baru. Saudara lihat, ini Eber ini adalah bapaknya orang Hebrew atau orang Ibrani. Bapaknya orang Hebrew atau orang Ibrani. Abraham bagi 70 bangsa ini. Ngerti nggak? Kalau saudara keturunan Abraham, saudara pun bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai sini ngerti? Sekali lagi, kalau saudara adalah keturunan Abraham juga, saudara juga bisa jadi berkat bagi 70 bangsa. Oke? Nah, Abraham dipanggil Tuhan menjadi pemimpin di dalam rumahnya. Pemimpin. Gimana sih tugas seorang pemimpin? Tugas seorang pemimpin memastikan. Jadi gini, saya takut saudara nggak ngerti karena saya saking banyaknya yang di otak. Jadi bingung cara ngejelasinnya, saya minta tolong Tuhan, tolong bantu jelasin. Gini, jadi dulu orang Israel tuh kalau tinggal begini, satu kemah, tapi di sini ada kemah keluarganya. Semua gitu. Nah, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya satu. Misalnya, pemimpinnya siapa? Abraham. Abraham ditunjuk menjadi kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangganya. Dan kepala rumah tangga ini, dia punya tugas apa? Memastikan semua anggota keluarganya kembali ke rumah Bapa. Paham? Jadi tugas pemimpin, tugas seorang pemimpin, kepala rumah tangga, bukan hanya menebus, tapi juga memastikan anak-anaknya atau anggota keluarga ini kembali ke rumah Bapa. Bisa ngerti? Ini satu rangkaian yang namanya penebusan atau redeemer. Dan seorang pemimpin ini disebutnya Goel. Mereka juga Goel atau penebus. Paham nggak? Paham. Jadi anggota keluarga itu harus kembali ke rumahnya, bapaknya. Tuhan menebus kita supaya kita pulang ke rumah Bapa. Supaya kita pulang ke rumah Bapa dan memastikan saudara itu pulang ke rumah Bapa. Makanya di Yohanes 14 Tuhan bilang apa? Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena di rumah Bapakku banyaklah tempat. Oke? Kenapa? Karena begitu dia mau menyerahkan dirinya, dia mastiin dulu semuanya ini udah siap dan semua keluarga besarnya ini, keluarganya ini, yaitu murid-muridnya dan saudara dan saya, itu dipastikan pulang ke rumah Bapa.
Saudara, saya udah pernah jelasin mengenai Redeemer, salah satu Redeemer. Waktu Lot diculik, ingat saya pernah jelasin, Lot diculik. Yang perang siapa? Yang perang siapa? Yang perang itu Abraham. Abraham itu punya pasukan, dia perang sampai memastikan Lot ini pulang. Ngerti tidak? Ketika saudara diculik atau dibawa sama kuasa kegelapan, Tuhan memastikan saudara ini pulang ke rumah Bapa. Dia berperang ganti kamu. Oleh sebab itu, dia sebagai seorang Redeemer, dia pasti memastikan kamu pulang ke rumah Bapa. Sampai sini ngerti? Simak ya. Demikian juga dengan penginjilan. Demikian juga dengan penginjilan. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saya bilang gini. Kenapa sih Ibu Wati dipanggil Tuhan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa, Bu? Karena Tuhan mau pakai Ibu untuk menjadi berkat mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan mau pakai Ibu Wati mulai dari Yerusalemnya, mulai dari anak-anaknya sampai kemana-mana. Ya, dan lewat Ibu Wati nanti Tuhan bekerja dan memastikan semua anak-anaknya dan semua orang yang bersentuhan dengan Ibu Wati akan pulang ke rumah Bapa. Sampai sini ngerti gak cara kerjanya? Ngerti? Oke. Kita lihat satu keturunan Ham, yaitu Nimrod. Ham itu dikutuk. Coba lihat, Kejadian 9 ayat 22. Kejadian 9 ayat 22. Kejadian 9 ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Melihat, pakai bahasa Inggris diterjemahkan to see. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya, saya pernah cerita sama saudara. Ini bukan pakai kata to see sebenarnya, ini bahasa Ibraninya erfa. Bukan yang sebenarnya kurang tepat diterjemahkan to see. Sampai sini, tolong simak ya. Coba saudara bayangin gini, kalau misalnya Vera, misalnya papa kamu lagi gak bisa ganti baju, kamu mesti gantiin, kamu lihat gak auratnya? Lihat ya, kamu dosa gak? Kan bapaknya. Nah, di sini bapaknya, Ham. Dia melihat, to see. Tapi pakai kata erfa. Erfa bukan to see. Tapi, make to enjoy. Experience. Ini kurang tepat diterjemahkan dengan to see. Yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan make to enjoy. Jadi dia explore. Dia explore untuk kenikmatan dia. Sekali lagi, dia explore untuk kenikmatan dia, aurat bapaknya. Oke. Karena bapaknya lagi mabuk, jadi dia menikmati aurat bapaknya. Konotasi saudara apa? Pasti setubuh. Iya kan? Ya. Kalau sekedar melihat karena bapaknya lagi mabuk, sekedar melihat, tadi saya tanya Vera, dosa nggak? Karena bapak kamu lagi nggak bisa bikin apa-apa, kamu gantiin, dosa nggak? Enggak. Tapi yang dosa itu ketika kita menikmatinya. Oke?
ketika dia explore aurat bapaknya atau mungkin dia melakukan hubungan seks sesama jenis. Oleh sebab itu, Ham dikutuk. Ham dikutuk. Sekarang lihat. Dari Nimrod. Nimrod itu jadi penguasa. Nimrod itu keturunan siapa? Keturunan Ham. Ham dikutuk gak? Konotasi kita tentang kutuk apa? Konotasi kita kalau kutuk itu pasti kena sakit, hidupnya melarat, susah, begini salah, begitu salah. Saudara perhatiin, Esau dikutuk gak? Esau dapat berkat gak? Esau Tuhan, Yakub bilang, aduh gak ada lagi buat kamu. Habis semua diambil adikmu. Gak ada lagi buat kamu. Kenapa? Karena dia jual hak kesulungan. Betul? Setuju? Tapi lihat kekayaan Esau itu jauh melampaui Yakub. Paham gak sih? Sorry, maaf. Saya minta saudara simak baik-baik. Ya. Jadi konotasi kita tentang kutuk itu bukan kalau orang kena kutuk itu sekedar sakit, hidupnya melarat. Kadang kala kita yang diberkati Tuhan pun kita sering mengalami kesusahan-kesusahan kok. Jadi kutuk itu bukan sekedar berarti sakit atau susah. Diberkati bukan berarti punya kelimpahan, banyak duit dan sebagainya. Itu konotasi yang salah. Kutuk atau berkat itu adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi saudara dan posisi saya di hadapan Tuhan. Ngerti tidak? Kenapa saya ngomong begini? Karena saudara perhatiin, makanya saya bilang Esau itu jauh lebih diberkati daripada Yakub. Setuju? Kekayaannya kalau saudara pelajarin itu jauh di atas Yakub. Saudara lihat lagi, keturunan Keturunan Ham, Nimrod itu jadi penguasa loh. Jadi penguasa di mana? Di banyak tempat. Dia kuasain Babel, dia kuasain Ur, dia kuasain ini. Dia kuasain banyak tempat. Esau dapat berkat gak? Sekali lagi saya nanya, Esau dapat berkat gak? Esau dapat berkat gak? Enggak. Esau disebut siapa? Di Alkitab. Kejadian 36 ayat 1. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibahas ini. Karena di sini kita akan belajar gimana caranya kita mengait. Esau, inilah keturunan Esau yaitu Edom. Esau dapat berkat gak? Saya tanya sekali lagi, Esau dapat berkat gak? Enggak, Esau diberkati secara materi, kaya gak? Kaya. Ada gak keturunan Esau jadi raja? Ada nggak? Ada. Amalek. Siapa lagi? Nah, berhadapan nih berdua nih. Berhadapan berdua nih. Kamu tolong pegangin di belakang. Takut balik. Nggak mau hilang. Ya gitu dong. Ngampusnya pakai gaya.
Udah? Sip? Udah? Nah, saya ulang sekali lagi, saya tanya sekali lagi. Esau, apakah Esau dapat berkat dari Yakub? Tidak. Secara materi Esau banyak duit gak? Banyak. Yakub kalah? Iya. Saya bilang, keturunan Esau, Esau itu orang Edom. Keturunannya siapa? Ini berhadapan nih. Herodes. Dia jadi raja. Ini keturunan Esau. Orang Edom. Herodes itu orang Edom. Makanya dia mau ngaku orang Yahudi. Dia bilang, enggak, orang Yahudi enggak mengakui dia. Kenapa? Karena dia enggak murni Yahudi. Dia orang Edom. Paham? Nah, diperhadapkanlah Esau dengan keturunan Esau dengan Yesus. Saudara lihat, yang satu si Esau punya orang Edom, punya keturunan Herodes. Ini raja. Oke, ini Israel keturunannya Yesus. Ini saya bilang raja di atas segala raja. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia, orang Edom ini, menganggap Yesus sebagai sampah. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham, ini perhadapan nih. Lihat nih, ini dari keturunan. Keturunan ketemu keturunan. Yesus, dia raja, ini raja di atas segala raja. Kok Alkitab seperti nyatuin begitu ya? Seperti begitu ya. Nah, ini dia, ini Alkitab itu. Ini dia, Esau jual hak kesulungan. Jual hak. Yesus serahin diri untuk kehilangan hak. Dia jual. Dia serahin diri untuk kehilangan haknya. Supaya apa? Supaya saudara dapat haknya. Itu teori penembusan. Supaya apa? Supaya saudara dapat haknya. Yesus berela kehilangan haknya. Dia direndahkan, lebih rendah daripada malaikat, kata di Ibrani. Dibilang lagi dia raja yang dia dihina, ditampar, di ini dibilang raja orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri bilang salibkan dia. Dia kehilangan hak. Sampai di Filipi 2 itu dibilang, dia taat, dia ngambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia kehilangan haknya. Dia kehilangan hak kenapa? Karena dia serahin diri. Ini kehilangan hak kenapa? Karena dia jual. Diperhadapin dua. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ini daging, ini manusia daging. Ini manusia roh. Daging itu cenderung menuntut. Sekali lagi saya bilang, daging itu cenderung menuntut. Roh itu cenderung memberi. Sampai sini ngerti tidak? Ngerti? Saya tahu ini nggak mudah ngejelasinnya. Tapi saya yakin saudara bisa memahami ini semua. Lihat ya, dari sini jadi 70 bangsa, dari kemudian Yesus utus 70 murid ya, itu melambangkan 70 bangsa ini. Pergi kepada bangsa-bangsa, pergi kepada bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yesus itu keturunan Israel, Esau keturunannya Herodes. Terus ini manusia daging, ini manusia roh. Daging itu jual.
Daging itu meminta, menuntut, selalu menuntut. Lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Itu daging. Roh itu memberi. Monggo, silakan, silakan. Kamu mau, silakan, silakan. Roh itu akan memberi, tapi daging terus akan minta terus. Makanya saya bilang, saudara ngerti gak apa arti kata kemerdekaan? Merdeka. Merdeka kan artinya berdaulat. Betul gak sih? Betul gak sih? Merdeka artinya berdaulat. Sekarang saudara udah merdeka belum? Sudah. Apakah Tuhan sudah berdaulat dalam hidup saudara? Kalau Tuhan sudah berdaulat atas hidup saudara, saudara akan merelakan semuanya. Merelakan segala sesuatu. Kalau belum Tuhan berdaulat atas hidup saudara, saudara akan meminta sesuatu dari Tuhan. Terus saudara akan nuntut. Maaf ya, di balik tuntutan pasti ada kekecewaan. Nggak mungkin nggak, pasti kecewa. Sampai sini ngerti? Nah, sekarang kita kembali lagi ke Kejadian 10. Ayat 8, 9. Sorry, maaf. Maaf, Bu. Maaf. Minumnya. Betul, 8, 9, dan 10. Kejadian 10 ayat 8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia yang mula-mula berkuasa di bumi. Mula-mula. Kejadian 10 ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Oke, saya kayak boneka yang dipasangin baterai. Baterai yang benar baru bisa jalan. Terus? Kejadian 10 ayat 10, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Siniar. Iya, jadi dia punya kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena dia the mighty hunter. The mighty hunter. Kenapa kata di hadapan Tuhan? Padahal katanya rebel. Dia pemberontak, rebel. Kenapa disebutnya di hadapan Tuhan? Artinya dia memberontak kepada Tuhan. Dia bukan orang yang benar, tapi dia pemberontak kepada Tuhan. Dia bukan orang yang benar di hadapan Tuhan, tapi dia pemberontak. Jadi dia menguasai kota-kota. Saya nanya sama saudara, berarti Nimrod ini pendiri kota bukan? Pendiri kota bukan? Iya. Dia pendiri kota bukan? Kenapa pada diem semua? Halo? Jangan sampai saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Nanti saya capek sendiri. Dia pendiri kota bukan? Kan dia menguasai kota. Udah pasti dia pendiri kota. Nimrod ini pendiri kota. Nimrod berkuasa karena dia kuat. Nimrod ini berarti dia membangun kota-kota. Babel itu kota sekuler. Simak ya, Babel itu kota sekuler yang berpusat pada diri sendiri. Saya ulang sekali lagi. Babel adalah kota sekuler yang berpusat pada diri sendiri. Dan menjadi kontradiksi dengan ini, lihat ya kontradiksinya ya. Antara Herodes dengan Yesus, sudah jelas ya.
Nah sekarang kontradiksi lagi nih berikutnya. Kalau saudara lihat, Babel itu kota sekuler yang berpusat pada diri sendiri. Lawannya apa? Lawannya apa? Yerusalem baru. Yerusalem baru pusatnya di mana? Pusatnya di Tuhan. Babel pusatnya diri sendiri. Sampai sini ngerti? Sekarang lihat, Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi kontradiksi nih antara Yerusalem baru dengan Babel. Terus? Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Terus? Ayat 4. Juga Kejadian 11 ayat 4. Coba lihat kata kitanya. Berapa banyak kata kita di situ. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Untuk apa sih? Kenapa? Banyak orang yang berkata ini adalah pusat penyembahan. Pusat penyembahan berhala di Babel. Kenapa? Karena begitu tingginya sampai ke langit, artinya sampai ke surga. Mereka pikir. Dan di situ tempatnya mereka beranggapan supaya lewat menara itu surga sama bumi terkoneksi. Tujuannya apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Makanya saya sebut ini kota sekuler. Disebut di situ bagi kita. Dan ini terjadi setelah air bah. Setelah air bah menghapus bumi. Mereka bangun menara yang tinggi supaya apa? Satu, supaya ketika air bah datang, mereka bisa selamat karena tinggi. Mereka mau menyelamatkan diri sendiri. Saya bilang sama saudara, keselamatan itu ada di dalam Yesus. Saudara gak bisa selamatin diri saudara sendiri. Gak bakal bisa. Tapi Yerusalem baru itu pusatnya di Tuhan. Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat. Pengantin perempuan siapa? Gereja. Gereja itu harus di make up. Saudara dan saya itu harus didandani. Supaya apa? Supaya saudara menjadi pengantin perempuan untuk suaminya. Suaminya siapa? Yesus Kristus. Kalau saudara nggak di make up, nggak didandani, saudara nggak bakal bisa jadi mempelai Kristus. Halo, denger dong. Make up-nya gimana caranya Pak make up ya? Kadang kita melewati badai demi badai. Tujuannya apa? Ketika kita ngelewatin itu kita belajar, itu pembentukan. Itu make up kita supaya kita menjadi sempurna di hadapan Dia. Supaya kita menjadi mempelai yang benar di hadapan Dia. Terus ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Iya, ada koneksi. Dia menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Allah bagi mereka. Pusatnya di mana? Di Tuhan. Ini pusatnya di mana? Diri sendiri. Kepingin kepentingan diri sendiri. Sekarang saudara lihat deh, segala sesuatu yang saudara bangun hari ini. Simak ya. Segala sesuatu yang saudara bangun hari ini, muaranya di mana? Muaranya di mana? Pusatnya di mana?
Sorry, maaf saya bilang, termasuk pelayanan saudara. Termasuk pelayanan. Pusatnya di mana? Saya bilang ya, kalau pusatnya masih di diri sendiri, pelayanan itu jadi Babel. Kalau saudara membangun rumah tangga, pusatnya adalah diri sendiri, rumah tangga itu jadi Babel. Bisa ngerti? Kalau ada orang mau nikah, saya selalu nanya, lu ngapain mau nikah? Saya selalu bilang gitu, lu ngapain mau nikah? Mereka bilang, supaya senang Pak. Lebih senang gak nikah? Kita menikah untuk memberi kesenangan kepada pasangan kita. Gimana caranya kita melengkapi satu dengan yang lain? Oke, makanya nanti satu hari saya akan jelasin kata rusuk, tulang rusuk, ini bukan rusuk, ini pakai kata sela, bukan sela gini ya, sela, yang artinya part, sebelah. Jadi betapa indahnya ketika kita dipersatukan. Ini gue masih sebelah nih, sebelah lagi mana? Tuhan cariin nih sebelahnya, nyambung, jelek gitu jadi satu. Bisa ngerti gak? Plek jadi satu, itu bukan tulang rusuk, tapi selah. Jadi begitu begini, udah nyatu gini, boleh cerai gak? Nggak bisa. Kenapa? Tuhan yang nyatuin kok. Makanya pakai katanya selah, bukan rusuk. Terjemahannya kita salah pakai kata rusuk. Ribs, bahasa Inggrisnya. Bukan ribs, yang artinya part, bagian. Makanya ada orang yang ketika istrinya meninggal atau suaminya meninggal, aku kehilangan separuh hidupku, separuh nyawaku. Bisa ngerti gak? Kenapa? Karena itu pakai kata selah. Saudara, saya bilang yang belum menikah, saya bilang you harus cari benar-benar cinta sejati. Yang namanya everlasting love. Oke, yang perempuan, khusus yang perempuan, saya nggak setuju perempuan ngejar laki. Betul nggak? Saya nggak setuju perempuan ngejar laki. Seganteng-gantengnya laki, harus laki yang ngejar perempuan. Kenapa? Kenapa? Kita ngelihat dari segi, maaf ya, dari segi biologi aja deh, biologi aja. Kita lihat dari segi biologi. Sorry, di sini sudah dewasa ya. Begitu saudara lihat, ketika sperma itu ngejar sel telur, bukan? Sel telur ngejar sperma atau sel telur atau sperma ngejar sel telur? Sperma ngejar sel telur. Nggak ada sel telur yang ngejar sperma. Nggak ada ceritanya sel telur ngejar sperma. Sperma harus ngejar sel telur. Artinya laki-laki yang nyari perempuan, yang ngejar perempuan. Bukan perempuan nyatain diri. Gimana caranya supaya gue dapat perhatian. Oke, sampai sini ngerti? Nanti suatu hari deh saya jelasin mengenai selah ini. Mengenai rusuk, bukan rusuk tapi bagian, part. Selah juga bisa berarti, sorry gak apa-apa deh sedikit deh, opposite. Opposite apa? Bertentangan. Ya. Lihat saudara, tangan kanan sama tangan kiri saya sama gak? Kalau tangan kanan sama tangan kiri sama, jempol saya pasti di sini. Ya kan? Karena ini opposite, artinya opposite. Tapi saling melengkapi. Saya berbeda saya sama dia.
Berbeda sama Karen, berbeda. Jeroannya beda saya. Kalau sama bahaya. Saya beda sama dia, tapi saling melengkapi. Itu yang namanya sela. Oposit, berbeda. Bayangin nggak kalau jari saya, jari kaki saya sama gitu. Jempolnya sebelah sini semua, jempolnya di kiri. Jempolnya di kiri semua, jalannya masih begini. Kenapa Tuhan kasih begini jempolnya di sini? Karena itu untuk menahan badan kita. Ngerti nggak? Jadi begitu udah bersatu, saya cuma bilang, nggak ada tuh kata cerai sampai mati loh. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan pakai kata sela di sini. Bagian, disatuin. Oke? Jadi yang perempuan-perempuan yang belum nikah di sini, tolong jangan kejar laki-laki. Biarkan laki yang ngejar perempuan. Amin. Setuju, Per? Setuju. Oke. Saudara lihat, dalam membangun segala sesuatu, kita lihat kemana muaranya. Jika muaranya pada diri sendiri, saudara nggak bakal jadi berkat. Saya ulang sekali lagi, termasuk pelayanan, kemana muaranya. Kalau muaranya pada diri sendiri, saudara nggak akan jadi berkat. Jika pusatnya bagi kemuliaan Tuhan, baru bisa jadi berkat. Semua saudara punya kepemilikan, saudara punya pekerjaan segala macam. Selidiki diri sendiri. Apa pekerjaan saudara? Selidiki, kemana muaranya? Kalau muaranya buat diri sendiri, saudara sama dengan hidup di Babel. Saudara nggak bakal bisa survive. Ingat, kalau pelayanan, kamu mau dihargai, mau dihormati, mau begini, mau begitu. Saya bilang, muaranya pada diri sendiri, saudara pasti akan kecewa kok. Pasti. Semua dimanapun saudara ditempatin, saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena muaranya masih salah. Oke? Saya ulang sekali lagi. Muaranya di mana? Muaranya di mana? Apapun ya. Apapun ya. Michael bikin mie, muaranya di mana? Kalau muaranya di Tuhan, dia pasti bikin yang terbaik. Betul gak? Apalagi pas saya datang, pasti dia bikin yang terbaik. Sorry, maaf. Ini ada sinyal sedikit. Oke. Perhatiin ya, muaranya di mana? Saudara lihat. Kalau muaranya di diri sendiri, saudara akan banyak kecewa. Wah, ini Rizka datang, gua kasih asin banget. Asin banget. Kenapa? Gua kesel sama dia. Kerjaannya cuman Kalau udah Kenapa? Muaranya di diri kita, akhirnya kita melakukan yang tidak yang terbaik. Kalau muaranya di Tuhan, apapun yang saudara kerjakan pasti yang terbaik. Firman Tuhan jelas bilang kok di Filipi dibilang, apapun yang kulakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Muaranya itu saudara akan lihat sendiri. Dari Ham, lahir orang-orang raksasa, termasuk orang Filistin. Betul gak? Kejadian 10 ayat 14. Nih saudara akan lihat, banyak sebenarnya, maaf ya, saya bilang, banyak simbol-simbol yang tersembunyi di dalam Alkitab. Yang kita bisa explore di situ. Kejadian 10 ayat 14, orang Patrusim, orang
Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal dari Filistin. Iya, mereka orang-orang Filistin. Nah, orang Filistin ini adalah orang-orang besar. Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 11 ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Oh, salah. Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal Orang enak. Ini bahasanya enakim. orang Enakim. yang Terus berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. oke, lihat Yosua 11 ayat 22. Yosua 11 ayat 22, tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Nggak ada tuh orang enak, raksasa itu. Nggak ada lagi orang enak yang tinggal di negeri Israel. Terus? Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tinggal. Digeser semuanya ke Gaza, ke Gad, ke Asdod. Nah, nanti, saudara simak. Yang mulai pertempuran dengan Filistin siapa? Siapa? Betul, Samson. Samson Betawi. Simpson. Samson. Benyamin Sueb lagi. Yang mulai pertempuran dengan orang Filistin, Simpson. Simpson ini siapa? Orang Israel, ya tahu orang Israel. Simpson ini siapa? Nazir Allah. Simpson ini nazir. Orang yang diserahkan kepada Allah. Saudara lihat, di perjanjian baru siapa? Di perjanjian baru siapa? Simpson, ini melambangkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, karena dia nasir. Ngerti? Dia mulai pertempuran dengan Filistin. Ditutup sama siapa? Sama orang-orang raksasa. Dikalahin sama siapa? Cewek. Aduh, makin siang makin ngaco nih. Waktu muda Bu Fitri yang ngejar Pak Yogo atau? Pak Yogo ngejar Bu Fitri ya? Tapi dikibulin mau bawa ke warteg. Lihat, Simpson ini Nazir Allah. Ini melambangkan Yohanes Pembaptis. Dia perang lawan Filistin. Filistin ini bangsa raksasa. Ditutup sama Daud. Daud ini melambangkan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, aku mendahului. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, mendahului Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis bukan raja. Dia Nazir Allah. Yesus itu raja. Ngerti gak? Nah di sini sebenarnya banyak simbol-simbol di Alkitab yang kita harus pelajarin. Peperangan lawan Filistin diawali dengan Simpson sebagai Nazir Allah dan diakhiri dengan Daud sebagai raja. Simpson adalah figuratif dari Yohanes Pembaptis. Daud adalah figuratif dari Yesus Kristus yang menuntaskan raksasa-raksasa kegelapan. Yesus menuntaskan semua raksasa-raksasa kegelapan. Semua kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan oleh Yesus. Sampai sini ngerti? Ibadah yang tujuannya adalah diri sendiri
pasti akan mengalami kekecewaan. Begitu pula dengan pelayanan. Jika pusatnya pada diri sendiri, saudara akan pasti pengen dihargai, pengen pernyataan. Saudara bukan jadi hamba, tapi jadi tuan. Pelayanan akan jadi kacau. Saya bilang, kalau saudara masuk di dalam pelayanan, jadilah seorang hamba. Jadilah seorang hamba dan jangan pernah jadi tuan. Seperti Babel, bangun satu pelayanan, bangun tempat, bangun bangunan yang besar, akhirnya dihabisin sama Tuhan. Diporak-porandain, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jangan sampai ketika saudara membangun sesuatu, karena saudara pusatnya pada diri sendiri, saudara kecewa dan segala macam, akhirnya nggak jadi apa-apa. Bisa ngerti nggak? Nah sekarang saudara lihat ya, di pasal 3, Kejadian pasal 3, manusia terbuang. Setuju? Pasal 11, manusia membangun ibadah buat diri sendiri. Babel namanya. Pasal 12, Tuhan setting ulang dengan orang yang namanya Abraham. Di pasal 12, Tuhan men-setting ulang dengan orang yang namanya Abraham. Ngerti nggak? Lihat ya, urutannya. Di pasal 3 manusia jatuh dosa. Pasal 11 mereka bangun ibadah bagi diri sendiri. Pasal 12 setting ulang sama Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa lewat satu sosok yang taat, Abraham. Jika hidup ini tentang saya, bagaimana saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang? Hidup ini bukan tentang saya, tapi hidup ini tentang bagaimana saudara memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidup ini bukan tentang diri saudara sendiri, tapi soal bagaimana caranya saudara jadi berkat bagi banyak orang. Manusia dipencar dengan kekacauan, jadi banyak bahasa, supaya rencana manusia tidak terjadi. Tapi Tuhan membalikkan keadaan lewat suatu sosok yang namanya Abraham. Di pasal 12 dan seterusnya. Hidupnya berbeda, bukan seperti orang Babel yang untuk diri sendiri. Tapi hidupnya benar-benar buat Tuhan. Dia serahin, disuruh pergi, tinggalin Ur. Dia pergi tinggalin Ur. Disuruh serahin ini, dia serahin. Disuruh nyerahin hidup, dia serahin hidup. Itu yang Tuhan mau. Gimana caranya saudara hidup buat Tuhan? Saya bilang sama saudara, kalau saudara hidup buat Tuhan, apapun saudara pasti kasih buat Tuhan. Termasuk leher saudara. Berapa banyak hari ini hidup berkata, saya hidup buat Tuhan, tapi sungut-sungut terus. Gak punya makanan, sungut-sungut. Gak punya ini, sungut-sungut. Doa gak dijawab, sungut-sungut. Saya bilang sama saudara, itu ciri saudara masih hidup buat diri sendiri, bukan buat Tuhan. Coba saudara bayangin kalau saudara hidup buat Tuhan, apakah ada persungutan dari mulut saudara? Kenapa? Baik buruk yang saudara alamin, semua Tuhan yang atur dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan hidup buat diri sendiri. Ini luar biasa lu, luar biasa lu. Tuhan mau saudara fokus sama Dia, fokus sama Dia. Bukan fokus sama diri saudara sendiri. Lihat Rut 2 ayat 11. Apa yang dikatakan Boas? Aku tahu kok kamu sudah ninggalin keluargamu, kamu ninggalin bangsamu. Untuk siapa? Supaya kamu masuk di dalam satu bangsa yang tidak kamu kenal. Bukankah ini sama dengan Abraham? Dia tinggal di satu bangsa yang tidak dia kenal. Iman itu ikut tanpa tahu. Iman itu ikut tanpa tahu. Bukan hidup ikut karena mau. Bukan hanya karena mau. Bisa ngerti gak?
Iman itu ikut tanpa tahu, bukan ikut karena mau. Kalau sih ikut karena mau doang, ya saya maunya begini, ya oke Tuhan saya mau. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau, nggak bisa taat. Itu hidup bukan buat Tuhan, tapi buat diri sendiri. Lihat, manusia diacak-acak bahasanya di Babel, betul gak? Manusia diacak-acak bahasanya di Babel. Tuhan pulihin di Pentakosta. Yang satu bahasanya diacak, yang satu dapat bahasa yang baru. Artinya apa? Mereka pergi kepada bangsa-bangsa. Mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka punya bahasa yang baru. Mereka bisa menginjili dengan bahasa yang baru. Saya bilang sama saudara, bagaimana jika Pentakosta yang saudara alami, bagaimana ketika saudara kepenuhan roh, saudara memiliki bahasa yang baru, namanya bahasa cinta. Saya bilang ya sama saudara, kasih, cinta, itu gak ngelihat agama. Cinta, kasih, itu gak ngelihat apa yang dia beri buat saya. Cinta, kasih, gak lihat apa yang orang lain lakukan, tapi apa yang saya lakukan. Itu yang namanya cinta. Kalau saya mencintai Karen, saya akan beri apapun yang saya bisa. Ngerti ya? Itu yang namanya cinta. Dan cinta itu nggak bicara soal bahasa lu apa, agama lu apa. Nggak bicara soal itu. Kadang untuk menolong orang lain kita masih lihat, oh saya nolong dia karena dia satu gereja sama saya. Kalau dia lain gereja, gue gak bisa tolong. Dia satu iman sama gue. Kalau dia gak satu iman sama gue gak bisa tolong. Dia baik sama gue baru bisa tolong. Kalau dia gak baik sama gue gak bisa tolong. Saya bilang ya, bahasa cinta tidak melihat baik buruknya orang. Gak lihat agamanya, gak lihat warna kulitnya. Tapi bahasa cinta yang dilihat adalah gimana caranya kita menjadi berkat bagi orang lain. Pentakosta, pemulihan atas apa yang sudah rusak di Babel. Sekali lagi, Pentakosta adalah pemulihan atas apa yang sudah rusak di Babel. Saya nggak akan jelasin secara detail tentang Pentakosta karena ini akan panjang. Mungkin saya aminin dulu ya. Ngegantung ya? Iya. Oke, lihat aja nanti deh. Kalau bisa sesi 2. Tapi kalau enggak ya nanti kita lihat Tuhan maunya apa. Yang penting satu, apa yang saudara petik hari ini? Saudara lihat, apa yang saudara bangun hari ini, muaranya di mana? Apa yang saudara kerjakan hari ini, muaranya di mana? Apakah di Babel, diri sendiri, ataukah di Tuhan? Lihat tujuannya kemana. Saya rindu, benar-benar saudara berubah, kita semua berubah. Kita semua belajar bagaimana caranya kita hidup buat Tuhan, bukan lagi buat diri sendiri. Amin, Tuhan berkati.